Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Majelis Seni dan Tradisi Mesti Cirebon. Kali ini kami akan membahas toponimi dari beberapa wilayah di Kota Cirebon bersama dengan Agus Gemblung dan Mas Farihin beserta Kang Dedi Syekh. Untuk saat ini kita akan membahas wilayah Majasem. Nah, Mas Farihin, mangga, Majasem itu berasal dari kata atau kalimat apa? Oke, terima kasih Mas Agus. Lagi-lagi kita bertemu dengan satu wilayah yang menisbatkan diri pada nama sebuah pohon. Nah, Majasem itu nama sebuah pohon. Selain juga nama tokoh, kalau wilayah yang lainnya ada juga nama peristiwa. Dan ini kita lagi-lagi bertemu dengan nama wilayah yang mengambil dari nama pohon itu sendiri, Majasem. Jadi Majasem itu memang nama pohon sebenarnya. Sehingga karena untuk mengabadikan nama itu, pohon itu, maka supaya kita tidak lupa, maka wilayah yang kita hari ini duduk disebut dengan Majasem. Nah, biasanya ini merupakan satu wilayah, bagian dari wilayah Kesultanan Cirebon, Kesultanan bisa Kanoman, bisa Kasepuan ya, tapi yang jelas ini bagian daripada wilayah Keraton Cirebon di era dulu. Dan biasanya setiap wilayah itu ada Ki Gedenya masing-masing. Maka di mana Ki Gede itu bertempat, maka biasanya beliau disebut dengan Ki Gede Majasem. Jadi mengambil nama langsung pada wilayahnya gitu, bukan pada personal orangnya. Gitu. Nah, maka penamaan wilayah yang kemudian diambil dari nama pohon itu, menurut saya ya, itu merupakan satu pengingat bahwa dulu di sini ada sebuah pohon Majasem itu, dan besar kemungkinan letak dari pohon Majasem itu ada di sekitar komplek makam yang ada di pinggir jalan itu, yang di jalan Perjuangan ini ya. Nah, itu kan ada komplek makam-makam dan banyak pohon-pohon besar gitu, dan kemungkinan besar dulu banyak pohon Majasem di situ, yang kemudian karena saking banyaknya ataupun banyak ditumbuhi dengan pohon-pohon itu, maka dinamakan dengan Majasem. Nah, mungkin sederhananya seperti itu. Ya, Kang Dedi, apakah ada yang bisa ditambahkan dari ulasan dari Mas Farihin ini? Ya, baik. Majasem ini kan lokasinya itu tidak jauh dari Sunyaragi ya. Betul. Menjadi daerah-daerah buffer zone, zona-zona penyangga. Apalagi kedekatan misalkan dengan Cirebon Girang. Ini menjadi daerah yang merupakan daerah antara penghubung. Kalau dilihat dari akar kata Majasem kan, maja dan asem. Maja itu bukan saja dinisbatkan dulu ke pohonnya, karena pohonnya itu berenuk namanya, bukan pohon maja. Maja itu wilayah yang didapat dari proses kemenangan, makanya disebut maja. Misalkan Majapahit, tanah itu diperoleh dari kemenangan, dari kepahitan keluarga Kertanegara. Nah, Majasem tidak jauh berbeda dengan itu. Bukan berarti berenuknya yang asam, nggak ada berenuk, semuanya pahit. Tapi kenapa ada asam di situ? Ya, karena jangan lupa, coba sambil keliling itu banyak pohon asam. Banyak pohon asamnya di sini. Jadi bukan berarti majanya yang asam, tapi ada berenuk, ada pohon asam di situ. Nah, makanya tadi aku bilang ini penyangga dengan Sunyaragi. Apa konteksnya saat itu? Ya tadi hanya daerah laluan saja, cuma penyangga aja saat itu. Apalagi misalkan akses Cirebon Girang itu sangat dekat ke mana? Ke Raja Galuh. Pintu-pintu masuk Raja Galuh. Seperti itu. Baik, Mas Farihin, selain tadi yang dikatakan oleh Kang Dedi Syekh, ada lagi nggak yang menarik di wilayah Majasem ini? Nah, yang menarik itu adalah di sawah-sawah di situ banyak batu-batu besar gitu. Banyak batu-batu besar, bisa jadi itu batu hasil karena reruntuhan ataupun
ketika peristiwa Gunung Ciremai meletus ya, ataukah memang mungkin sudah ada dari dulunya dan ada sumur di situ, di dekat situ. Nah, lokasi-lokasi yang biasanya dekat dengan sumber mata air itu biasanya dijadikan tempat untuk bermukim gitu. Nah, saya curiga bahwa banyak tokoh-tokoh penting yang sempat tinggal di sini. Hanya saja karena belum ketahuan nama-nama tokoh-tokoh itu siapa-siapanya gitu, sehingga tapi belum terlacak keberadaannya. Dan banyak situs-situs yang ada di sekitar Majasem berupa sumur-sumur tua lah begitu. Hanya saja kita belum mengetahui tokoh-tokoh siapa yang pernah memanfaatkan sumur itu ataupun yang menggali ataupun membuat sumur tersebut. Tapi keberadaan batu-batu besar yang ada di sekitar sini, yang di belakang ya, di belakang perumahan Diamond ini sangat menarik, karena bisa jadi di sekitar situ pula menjadi tempat pemujaan di era sebelum Islam ya, Islam ataupun kita sebut dengan agama Kapitayan gitu lah. Karena banyak batu-batu besar yang beberapa kali saya melihat banyak sesaji di situ. Ini kan masih wilayah Majasem kan gitu. Nah, lebih spesifiknya sih kita harus mencari tahu lagi lah terkait dengan Majasem ini. Data-data yang dicari harus serius, karena belum tergali semuanya. Kita hanya baru bisa memberikan wacana dan pengetahuan terkait dengan nama Majasem itu dikaitkan kemana gitu. Yang tadi Kang saya sebutkan ada juga pohon asem gitu kan, artinya kan tidak pada satu pohon tapi bisa ke dua pohon gitu. Bisa kedua pohon, sehingga untuk mengabadikan nama ini ya merujuk kepada nama pohon yang tadi disebutkan. Betul. Baik, sahabat Nusantara, kami juga membuka selebar-lebarnya jika sahabat Nusantara mempunyai data tentang apa yang sedang kami perbincangkan, ataupun mungkin data-data dari wilayah-wilayah lain untuk kita gali bersama sejarah, karena kita harus menghargai sejarah kita sendiri. Sahabat Nusantara, jangan lupa subscribe di channel Mesti Cirebon, tekan tombol lonceng, dan ditunggu komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.